Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini kita akan lanjutkan satu materi, submateri dalam mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Pengantar tata hukum Indonesia itu mengantarkan saudara untuk minimal mengenal sedikit mata kuliah yang nanti saudara akan temui di semester-semester berikutnya. Di semester berikutnya saudara akan ketemu mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, ya di semester 2. Nanti di semester 3 nanti nambah lagi terus sampai saudara bisa lulus nanti di semester 7. Harapannya lulus. Tingkat kelulusan di UMK di prodi hukum nggak tahu kakak-kakak kalian ya, saya bicara kakak kalian, mudahan kalian tidak. Ya silakan. Tingkat kelulusannya itu hanya 60%. Jadi kalau masuknya 100, yang lulus rata-rata hanya 60. Angkatan pertama itu, kakak kalian angkatan pertama itu hanya 14 orang. Yang lulus hanya 6 orang. Dari 14 itu. Sama sih kayak di kelas ini, nanti yang ngambil mata kuliah ini ada berapa mbak di presensi total? Coba dilihat totalnya berapa ujung? 77. Dan saya hakul yakin tidak akan lulus 77 orang itu yang tersisih. Salah satu penyebab utama biasanya yang akan gugur itu adalah karena dia tidak bisa ikut ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu memiliki syarat 3 untuk saudara bisa mengikuti ujian akhir semester. Syarat pertama, saudara memenuhi presensi yang tantangan itu. Minimal 85%. Kemarin sudah ada berapa orang yang saya coret ya di situ. Kenapa titip absen? Itu kejahatan besar di kelas saya. Sampai terjadi ya berarti selesailah saudara. Yang kedua, saudara harus memenuhi 85% di open learning. Kapan batas waktu memenuhinya Pak? Di pekan terakhir perkuliahan. Ini pekan ke-11. Kita ada 15 pekan. Berarti tinggal 4 pekan lagi saudara untuk bisa memenuhi open learning. Kalau tidak terpenuhi, sekali lagi saudara tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Yang mana bisa saya jamin saudara minimal dapat D ataupun E, antara itu saja. Terakhir, ada satu lagi nih. Yang ini agak sensitif tapi tolong saya ingatkan. Lebih-lebih saya sebagai wakil dekan 1 merangkap Kaprodi mengingatkan agar kalian memenuhi ini. Apa? Pembayaran SKS ya. SPP kan kalian sudah bayar. SKS-nya itu dibayar, nggak tahu tanggalnya berapa sesuai jadwal nanti diminta. Ayo masuk. Cepat. Tutup mas. Ditutup mas. Sabar. Mas, jam berapa? Ya, keluar. Baik. Tenang. Atraksi tadi masnya. Ambil napas dulu mas, Jadi di Sabtu kemarin itu di lift itu ada yang terjebak. Mbak-mbaknya katanya hampir pingsan lah gitu ya. Habis itu saya agak males naik gitu. Jadi saya pun naik tangga. Jadi kalau misalnya saya naik tangga dari lantai 1 sampai lantai 6. Sudah 2 hari. Males aja saya naik lift. Saya di gedung sana itu mungkin 3 kali saya sudah terkunci di dalam lift. Ya. Karena berpengalaman saya santai-santai aja. Cuma kalau nggak kebuka-buka repot juga ya. Jadi ya nikmati saja. Hati-hati, jangan diisi penuh liftnya. Kalau penuh gitu mending kalian pilih transportasi lain. Bisa naik tangga, bisa terjun payung, bisa monggo aja.
Baik, saya ingatkan lagi yang ketiga, syarat saudara untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah melunasi pembayaran SKS. Saya nggak tahu kalian sudah apa belum. Sekali lagi, kalau itu tidak terpenuhi, saudara tidak bisa ikut ujian. Karena ini sensitif dan waktunya itu. Jadi, bagi yang dibayarin orang tuanya atau dia bayar sendiri, tolong disiapkan. Jangan mendadak. Nanti saudara jadi tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Baik, hari ini kita akan coba ke materi hukum adat. Oke. Di materi hukum adat ini kita ingin mengenal ada satu hukum yang namanya hukum adat. Laki-laki itu biasanya sering, udahlah kalau kita ribut begini kita selesaikan dengan cara adat di lapangan situ. Orang Madura menyebutnya dengan nama carok sampai saat ini. Ya, carok itu masing-masing bawa celurit, nah selesaikanlah situ. Last man standing, nah itu yang menang. Kalau di suku Bugis kalau tidak salah ya, ada yang tarung di dalam sarung itu. Ya, ada yang tahu? Ya. Jadi dalam sarung, masing-masing bawa badi itu, siapa yang selamat, nah itu yang menang. Oke. Maka saya minta dalam 1 menit ya, dengarkan sugesti saya. Bayangkan dalam pikiran kalian satu adat yang bisa terbayang oleh kalian. Mau itu saudara lakukan, atau saudara pernah dengar, atau keluarga saudara lakukan. Ya, dalam 1 menit saya beri waktu untuk mengingat-ingatnya. Nanti akan saya tanya. Tidak mungkin orang Indonesia tidak mengenal adat, ya pas. Dan adat itu bisa jadi beragam. Saudara bisa pilih dalam memori saudara mana yang saudara ingat dengan baik. Ya, bila pas, camkan dalam otak saudara. Bayangkan ada satu adat. Sudah ketemu? Sudah? Sudah belum? Di otak saya sudah, di otak kalian sudah ada? Sudah ketemu adatnya? Oke. Ada yang mau share? Satu orang sebelum saya tunjuk? Nggak ada, Mbak. Silakan. Pakai mic. Ini adat apa? Bebas apa saja. Saya baru mulai dari adat apa saja. Bebas. Adat alam gaib juga boleh. Silakan. Kalau saya kan dari Jawa, Pak. Oke. Biasanya itu ada sungkeman. Sungkeman. Sungkeman yang khusus buat Jawa itu yang lebih. Oke. Yang itu kalau pengantinnya salah pakai itu di atas kepalanya itu nusuk orang yang disungkem. Ada videonya macam-macam gitu ya. Oke. Sudah pernah Mbak sungkeman? Oh belum. Oke. Ada satu budaya di pernikahan ya, itu prosesinya sungkeman memang dilakukan ketika pernikahan. Baik. Next, siapa yang mau? Mbaknya di pojok. Silakan. Ayo Mbak. Silakan. Saya kan dari Bugis. Coba dengerin. Mana? Saya kan dari Bugis. Dari Bugis. Bugis. Oke, sukunya Bugis. Terus, tolong Mbak, temannya. Ya. Ya. Kalau misalnya mau nikah itu, Ya. harus ada uang panai. Uang panai. Good. Ya, terus? Kalau di tempat saya itu kayak misalnya lulusan SMA itu 50 juta. Yes. Good. Mantap, mantap. Coba terus. Kita dengarkan daftar harganya ya.
Silakan lanjut. Tulis selanjutnya. Makin tinggi sekolah, makin tinggi uang panas. Ya. Tergantung juga yang keluarga. Oke. Kalau yang keluarga biasanya 100. 200. Oke. Good. Sudah. Saya tanya kamu berapa? Gak ada? Enggak. Terus Oh gitu. Oke. Siap. Baik, luar biasa ya, angkanya cukup tinggi gitu ya. Beruntunglah saya dulu menikah sama orang Jawa. Tanya mbaknya ini. Di Jawa itu tidak mengenal ada uang jujuran, panai dan sebagainya. Betul ya? Bahkan di beberapa tempat itu tabu bicara itu. Cowoknya ngasih aja gitu. Tidak ada pernah permusyawaratan penentuan harga, ya kan? Itu di Jawa begitu. Ada lagi yang mau kisah cerita? Apa saja? Ini nikah terus dari tadi pikirannya ya. Yang mas lah. Mic-nya dekatin? Ya. 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 Ini salah satu hukum adat itu yang diterapkan di Aceh, salah satu hukum adat juga, Pak. Apa? Ya, silakan, boleh. Apa yang kamu tahu? Kalau yang di sini kita ada satu melakukan itu di ini sih Pak, di ada penerapan hukum itu Pak. Ya apa? Contohnya apa? Cambuk itu. Cambuk. Iya. Oke. Salah satu hukum yang dilakukan di Aceh. Siap. Baik. Tadi ada beberapa contoh disampaikan teman-teman kalian gitu tentang satu hukum yang kalau itu kita tarik secara besar, sebenarnya di negara manapun mereka menyebutnya hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan itu yang muncul ya tadi karena dia katanya kebiasaannya, karena kebiasaannya begitu. Hukum yang terjadi karena ada kebiasaan yang seperti itu. Lah, nanti di Indonesia ada dispesifikkan. Dia nanti menyangkut lokalitas, menyangkut wilayah, menyangkut suku tertentu. Soalnya kalau saudara sampaikan ini di Eropa, ditanya di sana, mereka tahunya hukum kebiasaan. Mereka tidak akan menyebut suku, tidak akan menyebut itu. Pada dasarnya konsepnya sama. Hukum yang hidup berdasarkan kebiasaan. Nanti kita lihat definisi yang lebih ilmiah. Tapi kita ambil tadi. Coba saya tanya mbaknya, masnya tadi ya, apa mbak-mbaknya yang misalnya pernikahan tadi. Itu hukum siapa yang bikin? Itu hukum undang-undangnya dari mana? Pasti bingung jawabnya. Ya kan? Yang begitulah salah satu ciri kita berangkat dari hukumnya dulu, baru nanti kita contohkan di sini. Oke, saya ingin tampilkan ada beberapa hal misalnya. Ako pala sama ng buhay sama ito. So, yung buhay ko kasi ng sinasabi. So, ito, pumuna, jadi kamu yang begitu saja masih menjadi jawab untuk komunikasi internal.
nasional mengerti karena kok kontrol waktu kedua kali itu sini kok tidak seperti kan masih lama juga saya coba itu mana jadi suara rumah itu nama kasusnya usulkan menolak segalanya dilakukan dengan artinya alasannya kalau orang tua pada ini untuk memakai kejujuran dalam yang dia ini mengajukan oh semacam ini apa yang malu saya tapi menjual begini saya menerima dan sampai mana namanya karisma Allah belek sama belek lama itu ternyata masyarakat juga kerjanya berladang diri kan dalam ketawa menarik terus jadi ya kalau suami yang benar mungkin paling tidak sakit hingga prestasi Baik, dari video tadi saudara bisa mengenal sebagai contoh ada masyarakat adat. Ada di dalamnya pekerjaan-pekerjaan mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berinteraksi. Tadi ada kata-kata mereka itu sebenarnya hidup cukup-cukup aja. Jadi nggak cukup karena misalnya tadi dia menyekolahkan anaknya. Karena pada dasarnya mereka hidup ya makan, tinggal cari makanan, berburu dan sebagainya. Mereka pada dasarnya tidak terlalu butuh uang. Nah, ketika butuh uang kenapa? Ketika anaknya mulai sekolah, sebagainya. Nah, itu ada butuh transaksi dan sebagainya. Itu ketika masyarakat tradisional bersinggungan dengan kondisi modern. Orang modern ini kan apa-apa butuh duit, gitu, itu ya. Apa-apa ada butuh transaksi ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang hukum adatnya. Karena nanti kita akan temukan ada masyarakat adat, ada tarian adat, ada pengobatan tradisional, ada budaya adat, ada macam-macam itu. Tidak semuanya itu dikategorikan sebagai hukum. Karena kita katakan hukum adalah bahasa gampangnya saat ini kita pegang saja hukum adalah norma peraturan. Bagaimana norma peraturan? Karena nanti ada yang sifatnya itu ada cara berpakaian adat saja. Yang mereka pakai tadi sopan apa enggak? Sopan di tempat mereka, di adat mereka, di lingkungan mereka, di lokalitas mereka. Coba ada yang di sini cowok-cowok pakai pakaian begitu? Nah, ada nilai yang berbeda, ya kan? Ada karena kita tuh terlalu suka mengomentari sesuatu yang nilainya berbeda dengan kita. Nah, gitu. Nah, di mata kuliah hukum adat ini, nanti berkaitan dengan adat, kita mulai bisa menggali sesuatu nilai-nilai yang nilainya itu bisa jadi berbeda dengan kita. Saya kemarin ceritakan apa enggak di sini. Jadi ada suku di Afrika itu, dia biasa istrinya banyak. Jadi ada seorang reporter gitu datang, dia mewawancarai kepala suku itu. Ditanya, "Pak kepala suku, saudara Bapak ini istrinya berapa?" Kata Bapak kepala suku, 17. 17. Reporternya kaget, "Wah, banyak sekali, Pak." Kaget dia.
Kepala sukunya balik nanya, memangnya Mas istrinya berapa? Dia jawab 1. Apa kata kepala suku? Dia kaget, cuma 1 Mas. Ada nilai yang berbeda, ya. Kata mbaknya, istri itu cukup 1 aja Pak. Gitu. Kata Masnya, ya bisa banyak, boleh dong, nggak gitu misalnya ya. Ada nilai yang tak sama. Makanya kalau kalian nikah, ya carilah yang punya nilai yang sama. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, yang kita pelajari itu bukan sekedar adatnya, tapi hukumnya. Juga nanti, saudara kalau belajar hukum adat ini tidak akan lepas dari persinggungan antara hukum adat dengan hukum yang ada di Indonesia yang lainnya. Ya, interaksi antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Oke, kita akan bahas 3 hal ini. Singkat-singkat saja saya. Oke, 1 jam 10 menit. Oke, ada merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa. Oke, satu bangsa, suku bangsa. Jadi sebenarnya kita itu menyatakan diri kita itu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, gitu. Pada dasarnya bangsa Indonesia itu terjadi dari berbagai suku bangsa. Orang kalau meneliti Indonesia itu bingung sekali, jujur saja. Ya, kalian tahu orang Amerika, anak kecil 3 tahun dia lancar berbahasa Inggris. Kita usia berapa nih? Nggak bisa, nggak lancar berbahasa Inggris. Iya Pak, ya karena memang dari kecil dia bahasa Inggris. Tapi ada lucunya mereka itu. Tanya, mereka bisa bahasa apa selain bahasa Inggris? Banyak yang jawab, ya saya nggak bisa cuma bahasa Inggris. Coba orang sini, kalian bisa bahasa berapa? Kalian Masnya bisa bahasa berapa? Bisa bahasa berapa bahasa? Berapa kamu? Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus? Kalau suku Iya boleh. Jawa, Jawa. Bahasa Jawa bisa. Terus? Banjar, Banjar. Terus? sudah itu. Oke. 3 minimal. Lebih hebat. Kita itu sering inferior mengatakan, aduh Pak saya bisanya bahasa daerah. Nah itu kan bahasa. Indonesia ini mayoritas orangnya adalah orang yang bisa berbahasa lebih dari 1. Walaupun makin kesini makin hilang. Saya bisa bahasa Indonesia, ya jelas. Saya bisa pergunakan. Saya ibu saya Kutai. Saya lahir dari kecil tinggal di Tenggarong. Sampai hari ini saya tinggal di Tenggarong. Saya bisa bahasa Kutai. Karena saya banyak interaksi di Samarinda, bahasa Banjar, ya bisa juga. Saya tinggal sekitar 8 tahun di Jawa, beristri orang Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Berapa tuh? 4 sudah. Ada lokal lagi di tempat istri saya tuh namanya daerah Jawa Tengah tuh namanya Jawa yang lebih spesifik namanya Jawa Ngapak. Dia berbahasa Ngapak. Kalau yang sering jadi lucu-lucu itu di komedi itu ya. Ada yang tahu bahasa itu dia kayak orang Tegal, kayak orang berarti ya. Ada logatnya. Itu ada beberapa bahasanya. Jadi 5. Saya bisa bahasa 5 yang di Indonesia saja. Bahasa asingnya jangan tanya saya. Nah, ternyata orang Indonesia itu punya banyak berbagai bahasa saja. Itu mencirikan, salah satu ciri suku itu adalah dia punya bahasa sendiri. Ada orang Dayak di sini? Punya darah suku Dayak? Ya. Dayak apa Mbak? Ya. Ya. Suku apa? Dayaknya? Dayak Tunjung. Bisa bahasanya? Enggak. Ya. Sama-sama dibilang Dayak itu kan variannya beragam. Apakah bahasa antar suku yang suku Dayak itu sama? Beda-beda. Nah, dalam satu suku yang disebut Dayak saja, yang dicoba sebenarnya Dayak itu jadi perdebatan kalau dalam sejarah. Apakah itu tuh penamaan sendiri atau penamaan dari orang Belanda menamakan suku itu? Pada dasarnya, masing-masing suku Dayak itu punya bahasa dan misalnya
pakaiannya, tata berpakaian, cara budaya yang berbeda-beda. Itu baru satu yang disebut suku daya. Jadi Indonesia itu punya sekian ratus, jumlahnya ratusan ya. Ada yang bilang 300, ada yang bilang 400, ada yang bilang 500. Berbagai macam suku bangsa yang dia tadi punya adatnya masing-masing. Pencerminan dari kepribadian. Oh, kalau disebut tadi uang panai, yang kita terpikir, oh ini tidak mungkin orang Jawa. Wah, ini pasti orang Bugis. Walaupun di Bugis itu kan ada Bugis, Makassar, saya nggak tahu juga bedanya apa. Kan sukunya banyak tuh, Bugis sendiri, Makassar sendiri. Nanti ada suku di Sulawesi itu ada suku-suku rinciannya lagi, ya. Jadi itu sangat beragam. Sungguh Indonesia ini punya beragam. Maka setiap mereka punya penjelmaan jiwa. Mereka masyarakat itu punya nilai-nilai sendiri yang terus berkembang bersama perkembangan bangsa. Dan bisa jadi punah. Ya, tadi mbaknya dia punya darah suku Dayak Tunjuk, tapi tidak lagi bisa berbahasa, tidak lagi banyak menerapkan adat itu. Sama kayak anak saya campuran Kutai Jawa, istri saya Jawa. Anak saya bahasa Kutai nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa. Yang dia bisa apa? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nggak ada orang tuanya yang bisa bahasa Inggris, anaknya yang bisa bahasa Inggris. Dari mana bisa bahasa Inggris? Dari kartun. Nah, gitu. Misalnya ya. Salah satu sumbernya kan ini. Anak saya tuh kehilangan ya, walaupun saya secara orang tua juga punya beban gitu. Kehilangan kemampuan melestarikan bahasa Kutai. Ibunya juga, biasanya kan kita kenal ada bahasa ibu. Tapi ibunya walaupun dia orang Jawa tidak menggunakan bahasa Jawa dalam mendidik anaknya, menggunakan bahasa Indonesia. Jadilah anak saya adalah produk-produk bangsa Indonesia yang tidak lagi mempunyai bahasa ibu, bahasa daerah. Adat merupakan unsur penting ya. Orang Indonesia masih sangat kental ya identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Adat Indonesia inilah yang nanti kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak menghapus perbedaan-perbedaan itu. Kita memberikan tempat kepada pengembangan budaya, pengembangan bahasa, hatta hingga kita juga memberikan kesempatan kepada yang kita sebut dengan hukum adat. Kalau ini adatnya, kalau ini lebih spesifik, peraturan yang hidup meskipun tidak diundangkan. Coba tadi ada nikah pakai uang panai dan sebagainya macam-macam ini. Apakah kita temukan dalam undang-undang? Tidak. Tidak akan pernah kita temukan dalam undang-undang. Kenapa? Karena ia itu hadir dari nilai yang dipelihara dan lahir baik dari musyawarah. Jadi pertanyaannya, bagaimana angka itu? Dulu tuh orang menetapkannya begitu. Nah, bahasa gampangnya. Dulu kita ngikuti orang-orang yang dahulu. Itu ditetapkan oleh kepala sukunya, bisa disebutkan dari, kalau dulu pernah ada orang melanggar. Misalnya ada tiba-tiba ada orang melanggar peraturan. Nah, disitulah mereka memusyawarahkan aturannya seperti apa yang diterapkan padanya. Nah, itu lalu diikuti. Senapas dan istirama dengan kesadaran tersebut sehingga diakui, diterima dan ditoleransikan. Menjelma menjadi suatu yang berpengaruh, berlaku dan dipatuhi dan diikuti sepenuh hati. Kenapa ini disebut begitu? Karena hukum adat itu unik. Kalau tadi ada orang mau nikah kan, dia harus bayar uang panai sekian. Kalau tidak dipenuhi, dia tidak bayar, apakah dipenjara?
Tidak. Kan gitu. Alat penekannya itu bukan penjara, bukan negara, tapi bagaimana penerapan hidup dalam masyarakat itu tersebut. Sehingga kesimpulannya, hukum adat adalah suatu norma yang sumbernya dari perasaan keadilan masyarakat itu. Saudara belajar dalam PIH, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ya, norma apa lagi? Apa lagi? Dan sebagainya. Nah, norma hukum itu dalam pembagian itu, walaupun tidak semuanya kita sepakat di situ, kalau hukum itu biasanya dikenal dengan nama sanksi. Nah, kalau adat gimana? Ada sanksinya, tapi sanksinya itu diterapkan sendiri di dalam hukum adat dan ia senantiasa ditaati dan dihormati rakyatnya. Suku itu lokal di tempat itu atau melekat pada sukunya. Di sini wilayah Kalimantan ini bukan wilayahnya suku Bugis. Tapi kenapa mereka masih menerapkan? Karena mereka yang datang ke sini masih mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis, gitu ya. Sama orang Jawa yang datang ke sini masih menerapkan budaya Jawanya kalau ada aturan hukum tertentu. Ada orang Jawa yang sangat strict itu, dia bahkan nikah itu harus dihitung apa namanya? Wetonnya. Wah, tidak rela anak saya yang bungsu ini nikah dengan anak dia yang sulung itu. Oma lebih memilih mati dibanding menikahkan. Nah, kayak gitu dia. Ada hitung-hitungan. Bahkan ditanya kamu lahir kapan gitu ya. Wilayahnya mana gitu. Dicari tanggal yang tepat dan sebagainya begitu. Padahal orangnya di Kalimantan. Wilayahnya bukan wilayah Jawa, tapi orangnya yang masih menundukkan karena dia mengidentifikasikan dirinya sebagai suku itu. Ya, itu saya bingung ketika ditanya anak saya itu sukunya apa? Gitu. Anak saya, bapaknya setengah Kutai, setengah Jawa, ibunya Jawa, lahir di Jawa. Jadi kalau ditanya orang Jawa dia nggak bisa bahasa Jawa, dia hidup besar di Kalimantan. Gitu. Kalau ditanya adat apa yang diterapkan, bingung juga. Gitu. Nah itu sering dihadapkan pada, bisa jadi adat ini bisa, ya saya katakan bisa jadi adat itu nanti punah. Bisa. Kenapa? Ketika tidak lagi ditaati, tidak lagi dihormati, tidak lagi ada orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai suku tertentu, budaya tertentu, masyarakat tertentu. Maka kita akan temukan bahwa sifat hukum adat itu yang pertama adalah tidak tertulis. Tahu dari mana harus bayar uang panai? Mana aturan undang-undang? Enggak ada. Di mana kalau di Kutai, di Banjar itu ada uang jujuran? Dari mana? Dari mana tahu cara membagi waris menurut adat itu bagaimana? Bagaimana tahu ada aturan pidana adat itu dari mana? Apakah dalam undang-undang? Apakah dalam tulisan? Tidak. Tapi ditanyakan kepada masyarakat itu. Lebih khusus ditanyakan pada pemangku-pemangku adatnya, kepala sukunya, dan sebagainya. Apa kita ini hidup di dunia modern, Pak? Oh, sudah ada hukum modern. Kenapa kita harus bawa? Ternyata hukum ini sampai hari ini hidup dan diakui, berlaku, diakui juga oleh pemerintah. Dia sifatnya tidak tertulis. Lalu dia, saudara harus perhatikan ini dengan baik. Dia sifatnya tidak statis. AKE, ya, alias dia dinamis. Dia berkembang, tumbuh berkembang. Dulu zaman sebelum Indonesia merdeka uang panai ada. Tapi tidak ada ngomong tuh kalau SMA 50 juta, kalau nanti sudah ini. Paling kalau dulu tuh dia sudah haji apa belum, dia anaknya siapa, kayak gitu. Sekarang nambah tuh.
Dia S1 kah, S2 kah, S3 kah? Wah, kapan nikahnya? Saya pernah cerita di Pariaman, di daerah Sumatera Barat, lebih spesifik lagi Pariaman, itu ada kebalikannya. Laki-lakinya yang dibayar, yang apa dia dihargai itu, ya dia ngelamar perempuan dan laki-lakinya itu ada harganya. Dulu waktu saya kuliah tuh, kamu berarti hargamu berapa? Saya S1 nih berarti 75. Dia bilang itu. Jadi yang bayar ceweknya. Ada angka-angkanya tuh, dan itu angkanya berkembang tuh. Apakah 10 tahun lalu angkanya segitu? Kan tidak. Angkanya berkembang, tumbuh berkembang dengan kehidupan itu sendiri. Berkembang, hukum adatnya juga ternyata bukan tertinggal, dia akan mengembangkan. Dia akan terus berkembang. Nah, gitu. Nanti kita akan temukan sejarah, ya sesuai dengan sejarah hukum kemarin, sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini, hukum adat itu terus berlaku. Ada banyak tradisi pernikahan yang unik di Indonesia yang terus dilestarikan hingga saat ini. Seperti halnya masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tradisi menjelang pernikahan berupa kawin culi. Kawin culi merupakan salah satu rangkaian unik dalam budaya suku Sasak yang berada di Dusun Sandi, Desa Rambutan, Kecamatan Ujung, Kabupaten Lombok Tengah, yang mengharuskan calon suami untuk mencuri pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini dianggap lebih terhormat daripada melamar langsung kepada orang tuanya. Tidak diketahui sejak kapan tradisi ini berlangsung. Yang jelas, tradisi unik ini masih terjaga hingga hari ini. Dalam proses ini, biasanya calon pasangan akan membuat perjanjian mengenai kapan penculikan tersebut akan dilangsungkan. Aksi penculikan ini harus dilakukan pada malam hari serta bersifat rahasia yang bahkan tidak boleh diketahui oleh orang tua pihak perempuan. Aksi ini hanya diketahui oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu saja, sekaligus beberapa kerabat dekat yang akan membantu proses penculikan. Selanjutnya, pada hari yang sudah ditentukan, ketika malam hari telah tiba, biasanya sang wanita akan mencari cara agar bisa keluar bersama sang kekasih dari rumahnya. Sementara itu, kekasih dan beberapa kerabat yang membantunya akan menunggu di luar rumah. Dan setelah berhasil keluar, keduanya akan lari ke luar desa dan bermalam di rumah saudara atau kerabat. Dalam tradisi ini, meski sang gadis banyak disukai oleh pria, namun yang berhasil membawa lari pertama yang akan mendapatkannya. Itulah sebabnya, baik pihak pria dan wanita harus menyiapkan rencana dengan matang dan tidak boleh terdengar oleh orang lain agar proses ini tidak gagal. Ketika sang laki-laki telah berhasil menculik sang gadis, esok harinya pihak pria akan meminta keluarga atau saudara tersebut untuk memberikan informasi ke keluarga wanita bahwa anaknya telah diculik. Jika sang gadis sudah dibawa lari oleh sang kekasih, keduanya harus segera dipindahkan, sebab kejadian ini sudah diketahui seluruh masyarakat desa. Lalu kedua pihak keluarga
akan menjalani anak selalu sejati dan baik-baik, yaitu proses meminta izin pernikahan dari pihak pria pada pihak wanita, di mana proses ini berlangsung hingga 3 hari. Kedatangan keluarga pria kepada pihak wanita ini disebut dengan majlis yang membicarakan segala kebutuhan yang akan digunakan dalam perkawinan. Sedangkan dalam proses mertuai akan membicarakan uang disuka atau jaminan serta mahar. Walau jarang terjadi, nyatanya ada juga orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya. Dan karena alasan itu, biasanya untuk menghindari aksi penculikan, orang tua sang gadis harus segera membawa mereka menjadi desa dan pergi ke rumah saudara yang jauh. Bahkan jika orang tua tidak setuju dengan calon menantunya itu, mereka boleh menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka. Oke, siapa yang mau diculik? Atau mau menculik? Unik ya? Ya gitu. Tolong nyalakan. Nyalakan. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Gitu. Ternyata kita punya budaya yang sangat beragam dan sangat unik. Pertanyaannya, penculikan itu kan delik dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pertanyaannya, kalau dia menculik anak orang, ya, lalu dilaporkan polisi, apa yang terjadi? Pak, ini budaya sini Pak, ini tradisinya Pak. Gimana? Itu kan yang menarik dari belajar hukum adat itu. Ada nilai-nilai yang bisa jadi berbenturan. Ada satu daerah yang dia itu mahar untuk janda itu lebih mahal dibanding anak gadis. Janda itu makin sering dia janda. Beneran ini. Sudah saya konfirmasi sama orang yang asalnya dari sana. Dan ternyata kata dia, ya ibu saya itu janda 2 kali, kata dia. Itu makin janda berkali itu. Jadi makin experience dia. Ini ya, kita pasti dengan lucu ya, tapi menurut mereka di daerah itu ya biasa aja. Jadi daerah itu kawin cerai itu sangat biasa. Nah, itu kan agak ada yang bertabrakan dengan nilai umum yang dipakai gitu. Bahkan bisa jadi nilai yang dipakai dalam undang-undang. Gimana? Ya, kan gitu. Nah, mari kita lihat ini hukum adat dalam posisinya. Di zaman Belanda memberikan hak swapraja. Berlaku sepanjang tidak bertentangan ya dengan hukum yang berlaku di daerah itu. Nah, tapi dia punya garis sepanjang tidak bertentangan. Lalu terdapat daerah di mana bangsa Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri. Di wilayah tertentu oleh Belanda dibilang tidak berlaku hukum, yang berlaku hukum kalian. Selama ada ordonansinya untuk perdata salah satu. Perdata, maka yang berlaku adalah hukum adat mereka. Selama tidak ada hukum itu, contohnya hukum warisnya, ya dia itu hukum pernikahannya dan sebagainya. Bangsa Eropa dan hakim harus melakukan dalam hukum perdata adalah hukum adat, asalkan hukum adat itu tidak bertentangan dengan kalau di atas dengan hukum yang berlaku, kalau di sini dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Ya. Jadi mulai ada saling isunya bertentangan begitu. Nah, itu ada batasan-batasan tertentu. Penjajah Belanda misalnya, Jepang. Semua
tetap diakui sah di luar undang-undang, tetap diakui sah sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Kala itu kan kejadian Belanda itu dia sedang kondisi militer. Setelah merdeka, Indonesia ternyata, ya walaupun ini undang-undangnya sudah tidak berlaku lagi, tapi kita bisa lihat sejarahnya bahwa tercapai dan terpelihara sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian bangsa. Jadi bahkan hukum adat itu menjadi akar dari harusnya hakim berbuat. Apabila hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk berdiri, ya, harus putusan itu harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan, atau jadi boleh dijadikan dasar hukum untuk mengadili oleh hakim. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hukumnya bisa ada dalam undang-undang. Andai kata ia tidak dapat menemukan hukum tertulisnya, ia wajib mencari hukum yang tak tertulis. Ada kejadian begini. Ada yang orang Toraja ya, ada Toraja, dan di wilayah Sulawesi agak di atas itu nilai kerbau itu kan berbeda ya. Ya, dia sehingga harganya jadi lebih mahal kan di daerah itu. 1 miliar kayak gitu. Kalau ada pencurian kerbau di wilayah Jawa Timur sama pencurian kerbau di wilayah orang Toraja, itu walaupun sama-sama kerbau, ya gue jadi sama-sama kerbau, tapi nilainya berbeda yang dicuri. Baik nilai harga uangnya maupun nilai posisi dalam adatnya ada berbeda. Karena kenapa dia bisa harga mahal itu kan karena dipakai dalam upacara-upacara adat, ya kan? Dipakai dalam hal-hal tertentu gitu. Nah itu hakim, tentu hakim yang mengadili satu pencurian kerbau di wilayah Jawa Timur itu harus membedakan posisinya dengan dia mengadili pencurian kerbau di wilayah Tanah Toraja. Lanjut peraturan pengganti berikutnya, ia wajib menggali, muncul lagi hukum yang tidak tertulis. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau ya, ini alternatif sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, sekali lagi karena bukan hanya penegak hukum, tapi ia juga sebagai penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu bisa jadi berbeda di satu wilayah tertentu. Nah, mari kita lihat. Nanti di ujung sini itu kan wilayahnya nih. Indonesia itu sangat luas. Nanti ada satu pembagian hukum-hukumnya. Bisa jadi mengikuti wilayah, bisa jadi mengikuti tadi orang-orangnya. Orangnya tidak ada di posisi, tidak ada di lokasi wilayah tersebut, tapi dia masih menerapkan hukumnya di wilayah tertentu. Kita lihat contoh-contoh hukumnya. Agar saya tidak seperti orang yang bicara umum tapi tidak ada contohnya. Tidak boleh terulang lagi. Viral pengedar miras bayar denda 100 juta rupiah. Beredar video, pengedar miras telah membayar denda 100 juta rupiah kepada masyarakat adat di Deliai. Video viral diunggah akun Instagram Andreli 48. Dalam unggahannya,
Dituliskan pada Rabu tanggal 27 April tahun 2022, masyarakat adat DIY telah menerima pembayaran denda oleh pelaku pelanggar ketentuan masyarakat adat di DIY. Proses pembayaran denda 100 juta rupiah tersebut dilakukan di lapangan terbuka Kabupaten DIY. Sebelumnya telah dikabarkan bahwa masyarakat adat DIY Mipago telah bersepakat bahwa siapapun termasuk pesawat sekalipun bila menjadi pengedar miras di DIY atau DIY, maka itu dianggap pelanggaran ketentuan hukum masyarakat adat. Oke, ini adalah satu bentuk ya denda adat. Jadi di Papua itu banyak denda adat. Hati-hati kalian kalau ke Papua itu banyak aturan-aturan adat yang harus kalian pahami, kalian ketahui. Karena kalau kalian melanggar, dendanya mahal. Nah, babi di sana itu yang dihitung bukan cuma babinya, tapi puting babinya. Kalau babinya betina itu. Kata kalian, oh ini satu babi ini nilainya sekian, tapi kan nanti dia akan punya anak sekian. Jadi yang dibayar itu bukan hanya nilai babinya itu, tapi nilai anak babinya. Ada nilai-nilai tertentu. Nah, misalnya contoh ini kan ada aturan adatnya, lalu dilanggar oleh masyarakat, dia bayar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada aturan yang melanggar adat, dia juga melanggar peraturan perundang-undangan. Selamat pagi pemirsa, salah seorang dari 10 pelaku pemerkosaan gadis berusia 13 tahun ditangkap warga distrik Kuala Nagire, Papua. Pelaku ditangkap warga di jalan saat menumpang kendaraan menuju kota Nagire. Warga menangkap Joseph Putri saat dirinya tengah dalam perjalanan melewati kampung Gerbang Sadu Radio. Joseph digiring ke rumah kepala kampung untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya bersama dengan 9 rekannya. Di depan kepala kampung dan juga warga mengakui perbuatannya, namun Joseph mengaku tidak tahu di mana keberadaan 9 rekannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, keluarga korban memilih untuk menyelesaikannya dengan hukum adat, yakni dengan denda. Keluarga korban meminta pelaku membayar denda sebesar 150 juta rupiah. Dan sebagai jaminan, keluarga menahan 8 wanita dari pihak keluarga pelaku. Menanggapi keputusan tersebut, petugas Polsek Nagire Barat menghormati cara penyelesaian kawin adat yang disepakati oleh pihak yang terlibat. Oke, dalam prakteknya jadi sangat beragam. Misalnya di sini, karena keluarga tidak melaporkan polisi, polisi tidak bertindak. Kenapa keluarga memilih menyelesaikannya dengan cara adat? Ya. Dan tadi prosesnya bahkan ada keluarganya si pelaku itu yang ditahan oleh masyarakat. Nah, itu kan penahanan itu sebenarnya juga tidak pidana, tidak boleh menahan orang begitu. Tapi ternyata didukung saja. Ternyata terkadang dalam penyelesaian bahkan pidana itu dimungkinkan diselesaikan dengan cara adat saja, misal contoh. Tapi bisa jadi dua-duanya dijalankan. Sebagai contoh, ini dekat contohnya. Kondisinya oleh tamu dari Kutai Barat Kalimantan Timur, kemudian kondisinya oleh tamu dari Kutai Barat Kalimantan Timur didenda oleh adat sebesar 1,8 miliar rupiah. Ada kebijakan dan waktu pembayaran selama 6 bulan. Pelaku sudah membunuh korban karena kesal alirannya untuk rumah banyak sektor. Selanjutnya, 21 tahun diketahui membunuh wanita muda bernama MS yang mengetahui kediamannya di kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong, Ponggok, Kutai Barat pada Senin 1 Februari lalu. MS pun ditangkap oleh polisi di hari yang sama. Motif pembunuhan yakni lantaran MS menolak ajaran MM untuk perlindungan badan. Walau lembaga adat besar Kutai Barat, Manap Dimansyah mengatakan akan dijerat sebagai 1,8 miliar rupiah atas perbuatannya.
tidak resmi digunakan untuk membayar ritual kematian, serta denda membayar 4.120 angkat atau budi senilai 1,6 miliar rupiah, sehingga total mencapai 1,8 miliar rupiah. Menurut Mana, bagi orang kaya menghilangkan nyawa seseorang dikenakan hukum adat berhubungan dengan rumah dengan standar membayar memakai kunci. Dan akan memberikan tenggat waktu selama 6 bulan bagi NN untuk membayar denda. Apabila tidak dapat informasi data dan waktu tersebut, yang meminta komunikasi dengan pihak adat untuk dibicarakan lebih lanjut. Mana juga membantah informasi yang berkembang yang menyebutkan bahwa jika NN tidak mampu membayar, maka akan terjadi penggusuran. Lebih dari keluarga dan korban berasal dari dua suku yang berbeda. Kepolisian pun langsung mengambil sejumlah langkah preventif untuk mencegah hal yang dinilai provokatif yang dapat menimbulkan perpecahan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup tanpa hukuman mati. Oke, di posisi ini kejadian dekat kita di Kutai Barat. Ada yang dari Kutai Barat? Ya, ada yang tahu kasusnya? Ya, pemudanya itu orang Madura kalau tidak salah ya. Nah itu, isunya jadi sangat kencang karena terrecall kembali dalam otak banyak masyarakat itu kejadian di Sampit sana. Ada kasus antar suku waktu itu. Perang antar suku, pengusiran antar suku. Nah, sangat di sini posisinya tidak hanya diselesaikan secara adat, juga diselesaikan secara itu. Jadi dia kena secara hukum pidana nasional, dia juga dikenakan denda adat. Angkanya kalau diangkakan sekian. Nah gitu. Nah, jadi hukum adat itu bisa berjalan beriringan juga dengan hukum nasional. Sebentar, saya lihat waktunya kita. Oke. Salah satu yang jadi nilai utama dalam masyarakat adat itu adalah sumber daya alam. Mereka hidup, ya, terutama yang sangat masih disebut masyarakat adat itu ya, mereka hidup bareng di satu tempat itu. Beda kalau adatnya sudah ada orang Madura, orang Sulawesi, orang Minang, orang Aceh yang berantau ke tempat lain. Dia disebut masih melaksanakan hukum adatnya, tapi tidak disebut masyarakat adat tertentu. Ya, beda kalau masyarakat yang adat tertentu, masyarakat adat Dayak tertentu yang memang hidup di situ, wilayahnya di situ, hutannya di situ. Nah, ini isunya lebih luas lagi karena bertentangan ketika bersinggungan dengan masyarakat modern. Kalau saat ini misalnya ada tambang atau yang di dekat kita, nah ini di dekat kita. Awalnya masyarakat suku Pasar Bali antusias dengan informasi penetapan Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai calon ibu kota negara yang baru karena dianggap akan membawa perubahan yang baik bagi keberadaan suku Pasar. Namun kini antusiasme itu berbalik menjadi sebuah kekhawatiran. Suku Pasar Bali yang menjadi salah satu dari 10 suku Pasar yang kini komunitas yang hampir punah merasa tak pernah dilibatkan dalam proses perumusan ibu kota negara baru. Terlebih hingga undang-undang IKN disahkan, kepala masyarakat adat suku Pasar Bali Sibukin menyatakan bahwa semakin merasa terancam dan aset satu-satunya yang dia miliki, yakni warisan rumah panggung yang masih berbentuk hak adat pasar di kawasan Sepaku Lama, Kecamatan Sepaku, terancam tergusur. 63 tahun menempati lokasi ini membuat Sibukin dan seluruh masyarakat adat pasar dengan tegas menolak jika direlokasi ke wilayah lainnya. Nah, itu kami berharap tanah yang tempat kami bercocok tanam selama 20 tahun, ya, mulai dari kami melakukan tahun di sini, itu ikhlas khusus untuk kami masyarakat adat dipikir soal legalitas yang kami berinovasi itu ajaran kami. Juga melibatkan nanti kan IKN bukan sendiri membutuhkan tenaga kerja. Anak-anak kami juga kehilangan mata pencarian. Tolong anak-anak kami ini diperhatikan, diberdayakan, dibina, bukan dibinasakan. Kalau binasakan, wah
Kita lebih baik mati sekarang daripada mati besok. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasar Utara Hamdan memastikan bahwa keberadaan masyarakat Pasar dan seluruh suku turunannya akan tetap diperjuangkan dalam rencana pembangunan ke depan tanpa mengganggu progres pembangunan ibu kota Nusantara itu sendiri. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk menata kembali daerahnya sebagai wilayah penyangga dari IKN. Namun dia juga tak menutup kemungkinan jika nantinya negara membutuhkan tanah tempat tinggal mereka, maka kompensasi akan diberikan kepada masyarakat adat tersebut. Kalau menurut konsepnya ya, karena sampai sekarang pun kita belum secara sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh dari rencana pemanfaatan dua tiga ini. Tapi berdasarkan informasi awal yang kita terima bahwa diupayakan pembangunan IKN ini sekecil mungkin bersinggungan dengan pemukiman masyarakat. Nah, tentu yang kalau tentu tidak bisa dihindari, ya tentu adalah proses yang dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada area yang dimiliki masyarakat. Suku Pasar Bali meminta pemerintah agar segera mengesahkan RUU masyarakat hukum adat, menyelesaikan konflik agraria mereka hingga melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan ibu kota negara Nusantara. Ausirion Dolu, Romo Pustarkoyo, Penajam Pasar Utara. Oke, nggak jauh-jauh. Ada yang di sini tinggalnya daerah IKN? Ada yang dari daerah IKN? Nggak ada. Ada? Di mananya, Mbak? Mana? Yang mana? Nggak ada yang ngaku. Di mana, Mbak? Di? Oke, itu masuknya kecamatannya? Babulu. Oke, di situ ya. Nah, orang-orang yang daerah IKN ini kan nanti dia yang baik yang di titik utama IKN maupun daerah penyangganya itu akan terdampak, entah dampaknya baik atau bisa jadi dampaknya buruk. Oke. Di contoh yang lain, Sahabat Kompas.com, langkah konkret pemerintah untuk melindungi masyarakat adat di kawasan ibu kota negara atau IKN baru sangat ditunggu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau PAMAN menilai sejauh ini langkah konkret tersebut belum tampak. Kendati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengklaim bahwa koordinasi untuk perlindungan masyarakat adat telah ditempuh di internal pemerintah. Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Pengurus Besar PAMAN, Muhammad Harman mengatakan koordinasi di internal pemerintah belum terjadi. Namun pihaknya tidak mengetahui apakah koordinasi itu efektif serta dapat memastikan perlindungan dan perlindungan hak masyarakat adat di lokasi IKN betul-betul dijalani dengan serius. Saat ini, langkah konkret pemerintah hanya diukur dari keberadaan regulasi yang berpihak pada masyarakat adat. Menurut Harman, keberpihakan itu semestinya tercermin dalam sebuah regulasi yang sanggup menjamin bahwa IKN di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara tidak akan merampas wilayah adat, ruang hidup, identitas budaya, hingga hak kerja tradisional mereka sebagai petani dan peladang. Sejauh ini kami tidak melihat adanya komitmen yang sungguh-sungguh gitu ya. Dari segala sampai bisa dimaksud banyak bukan ucapan, bukan rapatnya, tapi tindakan yang konkret gitu ya. Aksi yang konkret melalui satu kebijakan yang memastikan bahwa bagi masyarakat itu dan ruang hidup yang misalnya itu tidak tereksekusi dengan Dalam rapat
di DPR pada Kamis 17 Februari 2022, Menteri Siti mengklaim bahwa pihaknya, Bappenas dan kantor staf kepresidenan terus melakukan komunikasi terkait masyarakat adat terdampak IKN. Sebelumnya, Aman memperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban proyek IKN baru di Kalimantan. Aman menilai IKN bakal menjadi awal legitimasi perampasan wilayah dan pemusnahan entitas masyarakat adat di sana karena tak memuat klausul penghormatan dan perlindungan masyarakat adat yang terdampak proyek IKN. Data Bappenas RI memprediksi sedikitnya 1,5 juta orang bakal dipaksa migrasi secara bertahap ke IKN di Kalimantan Timur untuk menunjang kegiatan ibu kota baru. Keadaan ini bakal semakin mengasingkan masyarakat adat. Ketika nanti datang IKN, ya isu lahannya masyarakat kan gini, Pak, lahannya tinggal di tempat tinggalnya nanti direlokasi, Pak. Cuma masalahnya begini, orang sering bilang relokasi. Basim Makassar bagi masyarakat ada, tinggalnya tuh di tempat kampungnya itu. Mereka punya, kalau beberapa statementnya itu, keterikatan hatinya dengan wilayah itu. Ini dulu ada ya, saya ada yang tertentu saya terkait roh leluhur. Kan beda tempat itu, feel-nya beda. Orang gampang bilang relokasi aja, relokasi, nanti kasih uang yang mahal dan sebagainya. Itu tidak bisa digantikan dengan uang. Mungkin di tempat baru masa rumahnya lebih cantik, rumahnya lebih bagus, akses jalan lebih bagus. Tapi masyarakat adat terkadang tidak butuh itu. Mereka melaksanakan budaya adatnya, ada titik-titik wilayah tertentu yang mereka sakralkan dan sebagainya. Itu kan tidak bisa digantikan di tempat yang baru. Walaupun dibikinkan bentuk yang sama, itu nilainya berbeda. Nah, itu yang orang sering tidak memperhatikan ketika dia tidak mendalami adat secara dalam. Arti hutan dan tanah bagi suku itu tidak bisa. Hutan dan tanah itu sesuatu yang sama. Pandangan filosofi suku itu adalah tamsini. Tamsini dalam pengertian itu sesuatu yang berhubungan dengan hati, Jadi itu tidak bisa terlepas. Dan itu lebih kepada kaum perempuan. Yang kenapa pada kaum perempuan? Karena mereka setiap hari mengambil sayur di hutan, mengambil bambu, masak, ambil ikan, gitu. Jadi hutan ini mereka lebih dekat dengan perempuan. Jadi makanya mereka mentamsini. Karena perempuan ini yang menyusui. Baik. Kita bertambah bahwa tanpa budaya itu sih, karena itu masyarakat suku pada mereka adalah sahabat budaya, mereka paham budaya, jadi mereka tergantung.
Ya bagi kita teman-teman yang bukan orang Boy, tapi mungkin juga bukan Papua, bukan orang Papua yang ada di luar yang melihat Papua secara secara langsung dari jauh, dari jauh. Sebenarnya kenapa kita jaga hutan? Karena persoalannya ini filosofis orang Boy sendiri itu mereka tidak terlepas. Jadi ibarat orang yang tidak terlepas kalau benar mereka terjadi. Jadi mereka tidak bisa hidup tanpa sawit, tapi mereka tidak hidup tanpa hutan mereka. Walaupun tidak ada sawit, mereka tetap hidup. Itu bisa dibuktikan beberapa tahun lalu, berapa ribu tahun lalu, semuanya sama aja mereka tetap hidup tanpa sawit, mereka hidup. Itu yang membedakan cara pandang suku Boy sini hanya kita dengan mereka. Jadi mereka karena itu mereka asal hutan itu sesuatu yang mereka dalam diri mereka, hati mereka. Hidup itu orang di Pagu, ini beliau mani kita jaga bersama-sama tanah ini dan sekarang satu dunia ya. Oke, ketika datang proses industrialisasi, ketika misalnya tanah datang penggusuran lahan hutan itu menjadi lahan sawit, menjadi tambang dan sebagainya, ya orang-orang masyarakatnya merasa di awal tuh mereka kaya karena tanahnya dibeli dihargai sekian miliar dan sebagainya. Tapi berefek pada berikutnya. Setelah itu jadi apa? Jadi ya, saya nggak tahu kalian ada dalam kondisi ini keluarga kalian atau tidak. Begini, ada wilayah, saya di Kaltim nih, ya. Dulu lahan itu punya mereka, ya bayangkan ya, lahan punya, ya, sebayangkan saudara punya lahan 1 hektar, 2 hektar, lalu datang perusahaan, saudara diganti rugi 2M, senang saudara? Senang pasti, mahal. Harganya segitu, Pak, bisa beli mobil baru, motor baru, rumah baru, bisa jajan kemana-mana, jalan kemana-mana, healing kemana-mana. Iya, dulu lahan itu ya bagi masyarakat itu adalah tempat mereka bercocok tanam sebagai petani. Ya. Kata perusahaan, kamu nggak usah jadi petani lagi, kerja dengan kami di perusahaan. Bayangkan, dulu dia punya tanah. Dia bos di tanahnya sendiri. Dia kerja di tanah miliknya sendiri. Dibeli oleh perusahaan, diganti rugi, dia punya uang. Iya, tapi uang itu bertahan ternyata tidak lama. Dalam waktu sebentar habis uangnya. Dia lalu menjadi buruh dari perusahaan itu, kerja di perusahaan lagi. Bukan lagi pemilik tanah, tapi dulu tanah yang punya dia, sekarang itu miliknya perusahaan. Dia bekerja juga di bawah perintahnya perusahaan. Tatkala perusahaannya tutup, jadi apa masalah? Kejadian di sini sudah banyak. Perusahaannya tutup. Dulu dia punya lahan, ya mungkin dapat uangnya tak sebanyak yang 2 miliar tadi, tak sebanyak waktu kerja di perusahaan itu. Tapi setelah habis perusahaan itu, jadi apa? Banyak orang yang bingung dan sebagainya. Dia bingung cari kerja di sana kemari. Karena ya dia tidak punya kemampuan selain ya itu kerja di situ. Hati-hati, di sini yang terjadi sekarang banyak. Nah, apalagi dihadapkan dengan kondisi masyarakat adat, kata mereka ini, ya, ini dicontoh di Papua. Tapi itu juga terjadi di sini. Lahan-lahan masyarakat adat diganti menjadi lahan sawit, diganti dari pertambangan dan sebagainya. Bahkan di IKN dijadikan lahan IKN. Pertanyaannya setelah itu, what's next? Setelah ini mau ngapain? Nah, gitu. Isu-isu hukum adat inilah yang nanti saudara bisa kaji lebih dalam. Ada satu video terakhir. Saya kalau ngomong saingan sama itu.
Bukan hanya sekedar rumah bagi masyarakat adat, tanah mereka adalah lama yang menjadi sumber kehidupan. Tapi kepentingan korporasi menggerogoti eksistensi masyarakat adat. Mereka berasing di tanah sendiri, khawatir kesininya. Lain hukum tiada di mana negara. Siang itu tanah obat kejam karena masyarakat adat melakukan tidak kuasa menahan besar dan luka yang bercampur aduk. Sebab tanah adat Natuna yang berada di Kecamatan Bogor, Kabupaten Demak, diisi seluruh Polres. Tiada keherangan lagi, masyarakat Natuna memberikan sosial beratus orang pekerja, termasuk sekelini PT Demak Lestari. 12 masyarakat adat Natuna terluka. Salah satunya Dio Simanjuntak. Dia masih betul menghantar itu terjadi. Hujan batu dan ujinya kain tertang jelas dalam memenuhi nenek 62 tahun ini. Dio hitam menjadi ketakutan. Dia lembut dari seluruhan bongkar batu yang pas mengenai punggungnya. Saya balik ke sana, jadi sekolah. Menurut saya ini, saya sebab aparat yang berjaga ingin menggunakan udah kita tentang gimana orang itu lah itu dan caranya dia dan mereka mengatakan bahwa dia dan hal mereka menyatakan semua masyarakat adat Natuna cuma ingin tanah adat yang tetap lestari karena tanah adat bukan sekedar rumah tapi ibarat ibu atau mama. Tanah adat menjadi sumber kehidupan mereka. Sesudah masyarakat baru berusaha turun, termasuk Muslim baru berusaha. Sekitar 1.600 hektar hutan dan alam tanah yang mereka beli rusak. Ada yang masyarakat Natuna terpilih mengganti. Di antaranya mereka tanam jagung separuh. Kini menjadi rentan eukaliptus, bahan dasar untuk kelas atau kelemahan PT Demak Lestari. Belum masuk posisi sementara sudah mulai masyarakat adat Natuna menang karena operasional PT Demak Lestari menghubungi anak yang sudah mereka beli sejak tahun 1700-an. Ketika ini bernas binatang tanah adat Natuna perjalanan rusak, orang di sana dibawa menjadi sekolah. Perusahaan mendistribusikan tanah adat Natuna masuk dalam HTI, hutan tanah industri. PT Demak
Pelestarian berkilah sudah memiliki visi resmi sehingga penanaman eukaliptus tak menyalahi regulasi manusia memakai mencoba memotivasi. Masyarakat adat menunjukkan jelas marah sebab tak pernah satu kali pun mereka mau menerima apalagi membuka hati pada Beto Bapak Besar. Kini masyarakat adat menunjukkan mereka punya komunikasi penting wilayah adat. Aman aliansi masyarakat adat Nusantara menaik dengan mengajukan pemilihan diharap bisa memperjelas nasib tanah adat Mandalika. Betul Allah tidak boleh diberikan mereka itu sebagai saudara atau orang tua dan ayah mereka. Namun kita patut dalam belajar cara seperti dengan dalam mengalami dan kita dalam budaya sesuatu mereka itu menggunakan waktu untuk segera mulai sesuatu yang dilakukan mereka sebagai masyarakat dan melakukan budaya mereka sampai saat benar-benar itu dilaksanakan. Pasca bentrok setahun lalu, persoalan dua guru ini masih panas. Lokasi yang dipilih oleh masyarakat mencerminkan guru itu merupakan yang tidak dan sudah diberikan isi prosesnya kepada DPR. Hasil diskusi kita menggunakan Komnas HAM dengan teman-teman menggunakan oleh guru tidak budaya dan upaya dilakukan masyarakat adat menunjukkan untuk kembali memungkinkan adatnya. Salah satunya dengan mencoba menarik perhatian negara. 11 orang yang tergabung dalam tim 11 ajak tutup TPR berjalan kaki sepanjang 1.700 km dari kota Batige, Sumatera Utara menuju ibu kota. Melakukan para konselor pun juga sudah dilakukan. Namun hasil cuma harapan untuk melepas guru setelah dengan guru keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat masyarakat menginginkan ingin PT Bapak Bestari angkat kaki tentang eksploitasi tanah adat Mandalika lagi. Bagi masyarakat adat Mandalika jadi pusat masyarakat adat tidak pernah di wilayah sendiri. Tetapi masyarakat adat yang semakin tersisih menimpa masyarakat adat Sangihe di ujung pulau Sulawesi. Sangihe sangat kecil yang terancam tanpa emas. Di ujung utara Pulau Sulawesi. Berbatasan dengan Filipina, Sangihe punya luas 737 km persegi. Oke, karena waktunya terbatas, saya berhenti di sini. Saya sampaikan bahwa ternyata Indonesia mengakui masyarakat adat, mengakui hukum adat, tapi ternyata ada konflik-konflik, baik konflik antar hukum yang berbeda
Dan salah satu akar dari konfliknya apa sih sebenarnya? Masyarakat adat itu kan hidup, mohon maaf ya, tradisional. Kalau ditanya mereka punya surat tanah apa enggak? Enggak punya. Punya sertifikat tanah? Ya enggak ada. KTP aja bahkan enggak punya kadang. Ada orang-orang masyarakat adat aja enggak punya KTP misalnya gitu ya. Ya dia punya karena wilayah, apalagi yang di dalam hutan sama sekali. Nah, lalu pertanyaannya kata mereka, ya ini tanah pemerintah, dia ada sertifikatnya. Pertanyaannya, memang segampang itu lalu klaim mentang-mentang orang nggak punya, mereka sudah hidup di situ ratusan tahun bisa jadi. Lalu kata tidak punya surat tanah, ya diusir dari wilayah kampung. Nah, saudara, ini mayoritas dari saudara setahu saya berasal dari daerah beragam. Konflik yang mirip-mirip begini tuh di Kalimantan mulai banyak. Saudara salah satu seorang sarjana hukum punya nilai itu. Mari berguna bagi nusa dan bangsa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.